Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriana Yeyen dengan NIM 211741759. Kelas App Konversi. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Yang pertama, dalam strategi operasional ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam bisnis. Yang pertama, pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas yaitu ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasikan serta mencapai standar kualitas tersebut. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Contoh aplikasinya dalam bisnis menggunakan bahan baku yang berstandar mutu dan berkualitas. Yang kedua, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Contoh aplikasinya dalam bisnis memiliki ribuan macam produk, menghasilkan bermacam produk yang berkualitas yang ramah lingkungan. Yang ketiga, strategi lokasi. Strategi lokasi adalah keputusan lokasi, organisasi manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Upaya-upaya yang perusahaan lakukan untuk meningkatkan nilai efektivitas dan efisien perusahaan berdasarkan tempat yang dipilih dalam menjalankan kegiatan operasional produk. Suatu strategi yang dilakukan dalam produsen dengan cara memaksimalkan penggunaan lokasi. Karena lokasi ini sangat erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Contoh aplikasinya dalam bisnis adalah membangun pabrik suatu produk ke tempat yang banyak bahan baku dan peminatnya, serta menjual suatu produk ke tempat yang banyak konsumennya. Soal yang kedua, Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategis produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang dilakukan Samsung secara global pada aspek A. Produk, B. Kualitas, C. Proses, D. Lokasi, dan E. Tata letak. Yang pertama saya bahas adalah tentang produk. Yang dilakukan Samsung pada aspek produk adalah selalu berinovasi memunculkan produk baru sesuai perkembangan teknologi. Dengan teknologi yang canggih, produk yang kompetitif, dan inovasi yang konstan, Samsung lebih memiliki untuk menciptakan produk-produk high-end yang tentu saja menawarkan stylish best practice products. Produk-produk yang berkualitas tinggi tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tapi juga desain. Selanjutnya, kualitas. Samsung lebih meningkatkan kualitas produknya dengan selalu mempertahankan kualitas yang ada dan terus berinovasi dengan memberikan kepuasan pelanggan sepenuhnya dan menjadi perusahaan yang bersih. Semua itu di bawah visi Samsung, kualitas adalah yang utama. Selanjutnya, proses.
Samsung memperkenalkan produknya dengan mengiklankan produk meskipun sudah dikenal. Selanjutnya, lokasi. Berhubungan dengan pendistribusian produk kepada konsumen, Samsung tidak lagi menggunakan outlet distribusi yang murah seperti Walmart dan Target, melainkan mempercayakannya pada level yang lebih tinggi, Samsung upmarket seperti Best Buy dan Circuit City. Yang terakhir, tata letak. Dalam mendirikan pabrik, Samsung selalu memilih negara yang mempunyai berbagai aspek yang dapat membantu berjalannya pabrik, seperti sumber daya manusianya dan tenaga listriknya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apakah yang dimaksud dengan value engineering atau perekayasaan nilai dalam proses desain barang dan jasa. Rekayasa nilai atau value engineering adalah upaya rekayasa untuk menganalisis fungsi dari barang dan jasa dengan tujuan mencapai fungsi barang atau jasa melalui biaya total paling rendah dan konsisten dengan pencapaian karakteristik yang esensial, yaitu kinerja, keandalan, kualitas, dan keamanan yang diisyaratkan. Soal nomor 4. Dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain yang adalah external product development strategies, sebut dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk tersebut. Dua strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk adalah: yang pertama, pelanggan. Pelanggan adalah sumber terpenting untuk mendapatkan ide pengembangan produk baru. Kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka membentuk dasar dari peluang pasar. Dan seringkali mereka tahu apa yang mereka inginkan. Survei forum pelanggan adalah sumber ide pengembangan produk baru yang sangat baik. Yang kedua, saluran distribusi. Karena distributor bekerja erat dengan pelanggan, mereka lebih memahami apa yang sebenarnya diminta oleh pelanggan. Mereka sering memberikan ide untuk kemungkinan produk baru dan juga dapat membantu perusahaan dengan informasi pasar. Yang kelima, sebuah perusahaan produsen minuman tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasional mereka terkait kualitas produk dari hasil analisis. Mereka menemukan sejumlah fakta, sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisian minuman. Karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. 3. Karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman. Berdasarkan informasi di atas, A. Klasifikasikan jenis biaya kualitas pada fakta-fakta di atas. B. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut? A. Klasifikasi jenis-jenis biaya kualitas pada fakta-fakta di atas adalah: yang pertama,
produk dikembalikan. Berbagai biaya berhubungan dengan penerimaan dan juga penempatan pada produk cacat yang dikembalikan oleh para pelanggan. Yang kedua, penyelesaian keluhan. Berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menyelidiki dan juga menyelesaikan keluhan yang berkaitan dengan produk cacat. Ketiga, allowances. Berbagai biaya yang berhubungan dengan konsep pelanggan karena produk yang diterimanya berada di bawah standar kualitas. Pembahasan bagian B yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut adalah biaya kualitas ini harus terus dievaluasi dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan pada biaya kualitas tetap menggunakan jumlah nilai biaya absolut yang sebenarnya dibelanjakan dengan biaya yang sudah dianggarkan. Biaya kualitas variabel harus bisa dibandingkan dengan menggunakan persentase penjualan jumlah biaya atau keduanya. Selanjutnya soal yang keenam. Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utamanya adalah Starbucks banyak menjajakan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat maupun cappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan? Dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apakah yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Menurut pendapat saya, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan? Karena jika suatu perusahaan menjual produk yang tidak atau kurang diminati di suatu lingkungan tertentu, tidak akan mencapai target penjualan yang baik. Faktor yang menjadi penentu lokasi perusahaan adalah keinginan konsumen. Selanjutnya soal yang terakhir, yaitu soal yang ketujuh. Silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai. Pertanyaan yang pertama, siapa pembicara di dalam video ini? Pembicara dalam video ini adalah Dr. Insinyur Adi Djoko Guritno, MSIE. Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Judul video yang saya tonton adalah mengenai manajemen operasi, yaitu tentang optimalisasi manajemen operasi dan manajemen rantai pasok. Selanjutnya, jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menguraikan isi dari video yang saya lihat. Dalam video tadi diperlihatkan suatu grafik bisnis. Proses bisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu Jepang dan Malaysia, bisnis di Indonesia hanya kurang dari 10% yang sahamnya dimiliki oleh publik. Dengan demikian, kontrol Republik transparansi pengelolaan hal ini menjadi sangat kurang. Selanjutnya, kepemilikan di Indonesia lebih dari 65% dimiliki oleh keluarga dan sekitar 15% dimiliki oleh negara yang dalam hal ini direpresentasikan pengelolaannya oleh BUMN. Sangat berbeda dibandingkan dengan negara Jepang dan Malaysia yang lebih banyak dimiliki publik. Kontrol manajemen di Indonesia yang dikontrol oleh keluarga lebih tinggi dan bahkan tertinggi di Asia. Sebagian besar bisnis di Indonesia level atau tingkatan transparansi masih perlu perbaikan ke depan karena bisnis yang baik adalah
Bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya memerlukan transparansi oleh publik. Hal ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana agar bisnis di Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi. Selanjutnya dipaparkan tentang 2 teori dasar dalam manajemen operasi. Yang pertama adalah Theory of Sweep Even Flow. Teori ini mengatakan bahwa produktivitas untuk setiap proses, baik untuk produktivitas tenaga kerja, produktivitas mesin, produktivitas bahan, atau total faktor produktivitas akan meningkat bila mana kecepatan dari material atau bahan yang masuk dalam sistem operasi tersebut semakin cepat pula. Dan akan produktivitas itu menurun bila mana bahan atau material yang masuk dalam sistem itu mengalami penurunan. Hal ini tentunya menarik karena kita bisa memahami berbagai jenis sistem produksi terkait dengan kecepatan material masuk dan variabilitas produk yang dihasilkan. Dilanjutkan pembahasan dalam sebuah gambar. Di situ kita melihat ada 2 sumbu di mana yang tegak atau vertikal berupa kecepatan material masuk dalam sistem atau disebut speed of flow. Kemudian pada sumbu horizontal yang disebut dengan demand, variability atau variabilitas permintaan. Jika kedua sumbu tadi kita baca, maka sebenarnya proses produksi yang efisien akan terletak sepanjang garis diagonal dari kiri atas menuju kanan bawah. Sistem produksi job shop mempunyai ciri di mana demand variability atau variasi permintaannya sangat tinggi, tetapi kecepatan material masuk dalam sistem sangat pelan. Contohnya seperti di bengkel mobil, berbagai macam mereka akan datang direparasi, tapi pertanyaannya apakah mempunyai kerusakan yang sama? Jawabannya tidak. Kerusakan yang berbagai macam itu memaksa para operator di dalam bengkel tersebut mempunyai utilitas peralatan yang rendah. Peralatan tersedia, tapi penggunanya itu tidak mampu pada tingkat utilitas yang tinggi. Sebaliknya, secara ekstrim, kita lihat pada mass production. Flow process di sini kita bisa lihat bahwa demand variability-nya sangat rendah, tetapi mereka mempunyai speed material yang masuk dalam sistem sangat tinggi. Kita bisa lihat di pabrik-pabrik yang memproduksi hasil-hasil produksi yang hampir homogen. Pabrik tepung, pabrik baja, dan lain-lain. Atau kita bisa lihat di pabrik garmen. Garmen itu mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena orang per orang pelakunya itu mempunyai variabilitas yang sangat rendah. Hal ini tentu akan menarik seandainya kita mempunyai mesin yang kecepatannya rendah tetapi variabilitas permintaannya tinggi. Apa yang terjadi? Tentu kita akan bermasalah dengan overhead. Teori yang kedua adalah performance frontiers. Performance frontiers mengatakan bahwa ada batas maksimal output yang disebut performance frontiers pada saat produksi itu berjalan dengan teknologi yang sama. Set input yang sama dengan pertimbangan teknikal yang sama ini akan menghasilkan batas teknologi tertentu. Dapat kita lihat pada suatu ilustrasi di mana ada PTA dibandingkan dengan PTB. Jika kita lihat PTA dan PTB, biaya yang dikeluarkan oleh PTA untuk kinerja tertentu akan lebih tinggi. Pada PTB lebih bagus. Selanjutnya, PTA dan PTB dalam situasi persaingan terus-menerus saling bersaing
sampai akhirnya sampai pada batas tertentu, batas di mana kedua-duanya sudah tidak mampu lagi bergeser. Profit marginnya sangat tipis. Jadi pada situasi itu kita bisa baca situasi di mana antar produsen saling membaca karyawan, saling mengimitasi produk, saling meniru desain, dan seterusnya. Disitulah letak atau ciri di mana produk itu sudah matang dan tingkat persaingannya sudah sangat tajam. Selanjutnya, di dalam video tadi dipaparkan tentang gambaran logistik. Gambaran logistik atau perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari wilayah satu ke wilayah yang lain, bahkan antar negara. Ini tentu memerlukan satu cara, satu metode atau satu prosedur tertentu. Perpindahan barang antara satu titik ke titik konsumsi yang lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini yang disebut dengan logistik. Hal ini akan menarik jika pelaku logistik itu berasal dari entitas bisnis atau pelaku bisnis yang berbeda. Bisa PT-nya yang berbeda, bisa unit usahanya, bisa pemiliknya yang berbeda, dan seterusnya. Hal ini perlu dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan masalah. Hal inilah yang mengakibatkan supply chain management atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan manajemen rantai pasok menjadi penting untuk memberikan urutan-urutan bagaimana produksi tadi mengalir sampai ke konsumen akhir. Di dalam definisinya, urutan bisnis dan informasi untuk menyediakan produk dan jasa dari supplier menuju konsumen ini yang disebut dengan supply chain. Tujuan utama dalam supply chain adalah efek efisiensi. Efek efisiensi terjadi karena kita mampu mengelola antar bagian yang berbeda. Entitas bisnis tadi menjadi satu kesatuan, menjadi tujuan yang sama, sehingga mempunyai efek efisiensi. Supply chain mempunyai tujuan memperkuat kolaborasi demi pertumbuhan bisnis yang sehat, mulai dari corporate, pabrik, distribusi, sampai retailer akhir. Dan yang terakhir tentang perdagangan. Jika kita lihat perdagangan dunia, di beberapa perdagangan dunia, kita bisa lihat berapa volume TEUs, 20 feet equivalent unit. Kita bisa melihat di Asia mempunyai sumbangan 50% penduduk dunia, sehingga menawarkan pasar yang luar biasa besarnya. Dan hal ini sangat menarik untuk dipahami. Menarik untuk diambil kesempatan bahwa pasar ada di depan mata, sehingga kita tidak lagi cenderung selalu mengutamakan produk. Produk harus kita ekspor, tetapi pemenuhan kebutuhan oleh bangsa sendiri menjadi sangat penting. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.